Hai semuanya, pernah nggak sih kamu lagi duduk sendirian, ngeliatin notifikasi yang sepi, scrolling media sosial yang isinya teman-teman kamu udah pada jadi sesuatu, terus kamu mikir, kok aku gini-gini aja ya? Kalau iya, selamat, kamu bukan alien. Kamu cuma seseorang yang berada di sekitar usia 25 tahun dan lagi masuk fase krisis eksistensial yang sangat manusiawi. Ada satu hal yang aneh tapi nyata, yaitu kita hidup di zaman di mana semua orang terlihat berhasil, tapi banyak yang ngerasa gagal, terutama di usia 25. Dan ini bukan cuma terjadi sama kamu, ini terjadi sama banyak orang. Bahkan mereka yang dari luar kelihatannya wah banget. Dulu, waktu kita masih kecil, umur 25 itu terdengar keren banget. Kita mikirnya, di usia itu kita udah bakal kerja di tempat yang kita suka, punya penghasilan stabil, mungkin tinggal di apartemen sendiri, atau bahkan udah nikah sama orang yang tepat. Tapi kenyataannya, umur 25 justru seringkali jadi titik di mana semua mimpi itu mulai kelihatan absurd. Kenapa ya? Pertama-tama, karena kita tumbuh di dunia yang hiperkomparatif. Gampang banget ngelihat pencapaian orang lain. Bahkan kalau kamu lagi makan Indomie jam 2 pagi sambil mikir hidup, kamu bisa lihat story temanmu yang lagi di Bali ngopi, sambil ngetik caption, kerja remote dari mana aja. Kamu ngerasa gagal bukan karena kamu beneran gagal, tapi karena kamu membandingkan dirimu sama highlight hidup orang lain. Masalahnya, kita jarang lihat behind the scene-nya. Kita nggak tahu mereka stres kayak apa, insecure kayak apa, atau sebenarnya lagi struggling juga. Kita cuma lihat sisi baiknya doang. Dan yang paling bahaya adalah, kita mulai percaya bahwa kita yang salah karena nggak bisa kayak mereka. Padahal kita semua lagi berproses. Usia 25 itu kayak tengah-tengah dari dua dunia. Satu kaki masih di dunia idealisme masa muda, kaki lainnya udah nyentuh realita yang kadang pahit. Di titik ini, kita mulai sadar kalau hidup itu nggak sesederhana. Asal kerja keras, pasti berhasil. Kita mulai lihat faktor-faktor lain yang selama ini nggak kita pikirin, seperti privilege, koneksi, keadaan keluarga, bahkan keberuntungan. Dan itu bikin kita frustrasi. Apalagi kalau kamu anak sulung atau satu-satunya harapan keluarga. Ada tekanan gak kelihatan yang bikin kamu ngerasa kamu harus cepat jadi orang. Harus cepat punya gaji tetap. Harus bisa bantu adik sekolah. Harus bisa bikin orang tua bangga. Tapi di sisi lain, kamu juga pengen ngerasain hidup. Pengen coba ini itu, pengen healing, pengen ngejar mimpi yang agak beda dari jalur umum. Konflik antara ekspektasi dan realita itu yang bikin banyak anak muda di umur 25 ngerasa stuck. Kayak, kamu udah ngelakuin semua hal yang benar. Kuliah, lulus tepat waktu, kerja di kantor yang oke. Tapi kenapa rasanya masih kosong? Masih ada suara kecil di kepala yang bilang, ini doang. Dan ketika kamu mulai mikir buat pivot, buat ganti haluan, buat ngelakuin sesuatu yang lebih kamu banget, tiba-tiba kamu keinget umur. Terlambat nggak ya? Apa kata orang nanti? Aku udah umur 25, masa mulai dari nol lagi? Tenang, kamu nggak gagal. Kamu cuma lagi tumbuh. Coba bayangin tanaman yang baru aja dipindahin dari pot kecil ke pot yang lebih besar. Tanaman itu pasti perlu waktu buat beradaptasi. Mungkin daunnya agak layu dulu, pertumbuhannya nggak langsung kelihatan. Tapi dia nggak gagal tumbuh. Dia cuma lagi menyesuaikan diri. Sama kayak kamu. Kamu baru aja masuk fase baru kehidupan. Fase yang nggak ada petanya. Sekolah udah selesai, kampus udah lewat, sekarang kamu jalan sendiri, tanpa kurikulum. Dan itu bikin semua terasa nggak pasti. Tapi justru di titik ini kamu mulai jadi versi dirimu yang sebenarnya. Kamu mulai tahu apa yang kamu suka dan nggak suka. Kamu mulai bisa bilang enggak ke hal-hal yang dulu kamu paksain. Kamu mulai bisa bedain mana teman yang tulus, mana yang cuma muncul kalau butuh. Kamu mulai ngerti bahwa waktu itu mahal, dan kamu mulai pilih-pilih kemana energi kamu pergi. Dan walaupun itu semua terasa lambat, atau kadang nggak kelihatan hasilnya, itu proses yang valid. Kamu tumbuh, bahkan kalau kamu lagi rebahan seharian sambil overthinking, itu juga bagian dari perjalananmu. Sekarang coba pikirin ini. Siapa yang bikin standar bahwa umur 25 tahun harus udah punya semuanya? Dari mana sih ekspektasi itu datang? Kalau kita tarik benang merahnya, banyak dari standar itu datang dari template hidup generasi sebelumnya. Tapi dunia sekarang beda banget. Hidup lebih mahal, tekanan mental lebih tinggi, dan jalur karir jauh lebih beragam.
Nggak adil rasanya pakai aturan lama buat menilai perjalanan kita hari ini. Makanya penting banget buat kamu ngasih ruang buat diri sendiri. Nggak apa-apa kok kalau kamu belum nemuin jalan hidupmu. Nggak semua orang dapat segalanya di umur 25. Kadang kamu harus nyoba banyak hal dulu, gagal beberapa kali, baru pelan-pelan ngerti kamu maunya apa. Dan hey, sambil jalanin itu semua, nggak ada salahnya juga kamu investasi buat kenyamanan hidupmu sendiri. Bukan cuma soal materi, tapi juga hal-hal kecil yang bisa bikin kamu lebih waras di tengah tekanan. Misalnya, alat bantu tidur yang nyaman, lampu kamar dengan cahaya hangat, atau journaling kit yang lucu tapi fungsional. Sesimpel itu bisa bantu kamu merasa lebih punya kendali atas hari-harimu. Ada banyak pilihan yang bisa kamu lirik, kamu bisa cek rekomendasinya di kolom deskripsi. Karena produknya relevan banget buat kamu yang lagi di fase transisi. Butuh recharge tanpa harus keluar banyak biaya. Intinya, kamu berhak merasa nyaman meskipun hidupmu belum stabil. Karena stabilitas itu bukan titik akhir. Dia proses yang terus berubah bentuk, tergantung gimana hidupmu bergerak. Dan kamu nggak perlu buru-buru sampai sana. Selama kamu masih belajar, masih mencoba, dan masih berani jujur sama diri sendiri, kamu nggak pernah benar-benar gagal. Oh, dan satu lagi, jangan lupa istirahat. Nggak semua hal harus kamu kejar sekarang juga. Ada waktu untuk ambisi, ada waktu untuk diam. Kadang yang kamu butuhin bukan jawaban, tapi jeda. So, kalau kamu lagi ngerasa gagal di usia 25, tarik napas dulu. Ingat bahwa kamu bukan satu-satunya, dan kamu nggak sendirian. Kamu bukan gagal, kamu cuma belum sampai. Dan perjalanan ini masih panjang. Semoga video kali ini bermanfaat. See you di next video.